Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Anubhadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik dan jernih datang dari segala penjuru. Umat Hindu sedharma dimanapun berada yang saya hormati dan cintai. Rasa angayu bahagia kita haturkan ke hadapan ide Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asungkerta nugrahnya, kita senantiasa diberikan kesehatan, kecerdasan, dan kesempatan untuk berkumpul dalam satu kebersamaan yang penuh dharma. Berdirinya saya di sini tidaklah bermaksud untuk menggurui, melainkan ingin berbagi sedikit pesan dharma sebagai sarana beriatnya kepada seluruh umat Hindu sedharma. Semoga Dharma Wacana kali ini dapat tersampaikan dengan baik, diresapi, sekaligus diaktualisasikan dalam kehidupan kita. Perkenalkan, nama saya Putu Aditya Dharma Saputra, seorang mahasiswa aktif dari Program Studi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Acarya, Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan. Umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan Dharma Wacana yang berjudul Wasudewa Kutumbakam dan Tatuam Asi, cermin kebijaksanaan Weda untuk melampaui stereotip kasta dan wangsa di Bali. Umat Hindu sedharma yang saya kasihi, saat ini kita hidup di tengah-tengah masyarakat Bali yang kaya akan tradisi, adat istiadat, dan sistem sosial yang telah diwariskan turun-temurun. Salah satu sistem yang hingga hari ini masih mewarnai dinamika kehidupan masyarakat Bali adalah sistem kasta atau wangsa, yang dimana membagi masyarakat ke dalam beberapa golongan, yakni Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Namun, dewasa ini, di zaman Kali Yuga yang penuh dinamika ini, kita menyaksikan betapa sistem yang sesungguhnya dimaksudkan sebagai pembagian fungsi sosial atau caturwarna ini telah mengalami distorsi yang cukup memprihatinkan. Ia tidak lagi dipahami sebagai pembagian peran berdasarkan guna atau sifat dan karma atau perbuatan, melainkan telah berubah menjadi hierarki sosial yang kaku berdasarkan keturunan biologis. Di tengah perkembangan sosial media saat ini, telah muncul beberapa istilah seperti Jabawanen, sebuah label yang dialamatkan kepada mereka dari golongan Jaba atau Sudra yang dianggap berani atau lancang melampaui status atau batas sosial yang dianggap lazim. Kita juga mengenal istilah nyerot atau mecebur, yaitu kondisi ketika seseorang dari wangsa yang tinggi menikah dengan seseorang dari wangsa yang rendah dan dianggap telah turun derajat. Istilah-istilah ini bukan sekadar kosakata. Ia adalah cerminan dari luka sosial yang masih terus menganga dalam kehidupan masyarakat Bali. Lebih jauh lagi, stereotip berbasis wangsa ini menciptakan tekanan psikologis yang nyata. Misalnya, seorang perempuan dari keluarga biasa bisa saja ditolak pernikahannya bukan karena karakter, bukan karena budi pekerti atau ketulusan cintanya, melainkan semata karena ia tidak memiliki gelar ide ayu atau anak agung di depan namanya. Misalnya saja, seorang anak muda yang berbakat dari golongan Jaba bisa dipandang sebelah mata dalam pergaulan sosial, bukan karena kekurangan kemampuannya, tetapi karena sorohnya. Inilah yang perlu kita renungkan bersama dengan bijaksana. Tentunya dari permasalahan tersebut, disinilah relevansi dua konsep agung dalam filsafat Hindu yang saling berkaitan erat, yaitu Wasudewa Kutumbakam dan Tatuam Asi. Kedua konsep ini ibarat dua sayap seekor Garuda yang senantiasa membawa kita terbang menuju pemahaman yang lebih tinggi tentang martabat kemanusiaan, persaudaraan sejati, dan keadilan sosial yang berlandaskan dharma.
Umat sedharma yang berbahagia. Konsep pertama yang ingin kita renungkan adalah Wasudewa Kutumbaka. Secara harfiah, Wasuda berarti bumi atau dunia. Iwa berarti adalah. Kutumbakam berarti keluarga. Maka Wasudewa Kutumbakam berarti seluruh dunia adalah satu keluarga. Konsep agung ini bersumber dari Maha Upanishad, bab 6 sloka 72, yang berbunyi, Ayam bandurayam neti ganana lagu cetasam, udara caritanam tu Wasudewa Kutumbakam. Yang artinya, pemikiran bahwa hanya dialah saudaraku dan selain dia bukan saudaraku adalah pemikiran dari orang yang berpikiran sempit. Namun bagi mereka yang berwawasan luas dan berjiwa mulia, mereka menganggap bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga. Sloka ini mengajarkan kepada kita bahwa batas-batas yang kita buat sendiri, batas wangsa, batas soroh, batas klan, hanyalah konstruksi dari pikiran yang sempit. Orang yang benar-benar telah mencapai kearifan sejati tidak lagi melihat perbedaan wangsa sebagai tembok pemisah yang kaku. Ia akan melihat seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk hidup sebagai bagian dari satu keluarga besar yang saling berhubungan. Umat Hindu sedharma yang saya hormati, kini kita masuk pada konsep yang selanjutnya, yaitu Tattwam Asi. Konsep ini merupakan salah satu Mahawakya atau sabda agung dalam filsafat Adwaita Vedanta yang bersumber dari Chandogya Upanishad. Tattwam Asi secara harfiah berarti itu adalah engkau atau aku adalah engkau. Dalam konteks filsafat Vedanta, Tat merujuk pada Brahman, yaitu realitas tertinggi, Tuhan yang Maha Esa, sumber dari segala sesuatu. Tuam merujuk pada Atman, yaitu jiwa individual yang ada dalam diri setiap makhluk hidup. Dan Asi berarti adalah. Sehingga Tat Tuam Asi mengajarkan bahwa Atman yang ada dalam dirimu adalah identik dengan Brahman, Tuhan itu sendiri. Dijelaskan pula dalam Jabala Upanishad yang berbunyi, Tuam Hua Aham Asi, Bagawo Dewante Aham Wa Tuam Asi. Yang artinya, aku adalah engkau, wahai Tuhan yang Maha Agung, dan engkau adalah aku. Kini mari kita renungkan makna dari sloka ini. Dalam konteks sistem wangsa di Bali, jika kita lihat, jika Atman yang ada dalam diri seorang Brahmana adalah sama dengan Brahman, dan Atman yang ada dalam diri seorang yang dianggap Jabel atau Sudra pun adalah sama dengan Brahman yang sama, maka di manakah sesungguhnya perbedaan itu? Jika keduanya memancarkan cahaya Tuhan yang sama, mengapa kita membangun hierarki di antara mereka? Lebih jauh lagi, dalam konteks kehidupan sosial, Tattwam Asi mengajarkan bahwa esensi Tuhan yang bersemayam dalam dirimu adalah sama dengan esensi Tuhan yang bersemayam dalam diri orang lain. Dengan kata lain, ketika kamu merendahkan seseorang karena ia bukan dari wangsa yang tinggi, sesungguhnya kamu sedang merendahkan Tuhan yang bersemayam dalam dirinya. Inilah dasar metafisik yang paling dalam mengapa diskriminasi berbasis wangsa sesungguhnya bertentangan dengan ajaran Hindu itu sendiri. Ia bukan sekadar masalah sosial, ia adalah pelanggaran spiritual yang bertentangan dengan Mahawakya atau Sabda Agung dalam Khazanah Vedanta. Umat sedharma yang berbahagia, pertanyaannya adalah, lalu apakah hubungan antara Wasudewa Kutumbakam dengan Tattwam Asi dalam konteks persoalan wangsa ini? Jika Tattwam Asi adalah akar atau fondasi metafisik bahwa setiap jiwa pada hakikatnya adalah satu dengan Tuhan dan satu dengan seluruh semesta,
maka Wasudewa Kutumbakam adalah buah atau manifestasi praktis dari kesadaran tersebut dalam kehidupan bermasyarakat di Bali. Bayangkan jika seseorang yang telah benar-benar menghayati ajaran Tatuam Asi bahwa dirinya dan sesama manusia berasal dari sumber ilahi yang sama. Tak peduli apakah ia Brahmana, ia Ksatria, Waisya, ataupun Sudra, maka ia secara alamiah akan menjalani hidup dengan semangat Wasudewa Kutumbaka. Ia tidak akan bisa membenci atau merendahkan orang lain berdasarkan wangsa. Karena merendahkan orang lain berarti merendahkan dirinya sendiri. Ia tidak akan bisa mengatakan nyerot ataupun cebur sebagai salah satu sebuah aib. Karena ia menyadari bahwa cinta kasih antar manusia adalah ekspresi dari kesatuan Atman yang melampaui batas keturunan. Selanjutnya, ketika seseorang mengamalkan Wasudewa Kutumbaka, menganggap seluruh masyarakat Bali, dari keluarga Puri hingga keluarga Jabe sebagai satu keluarga yang besar, maka ia sedang mengaktualisasikan pemahaman Tatuam Asi dalam tindakan nyata. Ia membuktikan bahwa kesadaran ketuhanan bukan sekadar renungan di pura atau di atas tikar meditasi, melainkan sebuah cara hidup yang tercermin dalam setiap interaksi sosial, termasuk dalam memilih pasangan hidup, dalam bergaul, dan dalam menilai seseorang. Inilah keindahan filsafat Weda, antara kesadaran batin, Tatuam Asi, dan tindakan lahir Wasudewa Kutumbaka. Keduanya adalah satu nafas yang sama, nafas kasih sayang semesta yang mengalir dari jiwa yang telah tercerahkan, jiwa yang tidak lagi terpenjara oleh label soroh dan wangsa. Umat Hindu sedharma yang saya cintai, perlu kita luruskan bersama bahwa sesungguhnya ajaran Hindu tidak pernah mengajarkan diskriminasi berbasis keturunan. Yang diajarkan oleh Weda adalah catur warna, pembagian peran berdasarkan guna atau kualitas batin, dan karma atau tindakan nyata, bukan berdasarkan darah atau keturunan. Tertuang jelas dalam Bhagavad Gita Adhyaya 4 Sloka 13. Sri Krishna bersabda, Catur warnam maya serstam guna karma wibaksa. Artinya, 4 golongan masyarakat itu aku ciptakan berdasarkan pembagian guna dan karma. Perhatikanlah, guna dan karma, bukan darah dan kelahiran. Ini berarti bahwa seorang anak dari keluarga Sudra pun bisa menjadi Brahmana sejati jika ia menjalani hidup dengan pengetahuan, pengabdian spiritual, dan kebijaksanaan. Pun sebaliknya, seseorang yang terlahir dari keluarga Brahmana namun tidak menjalankan guna dan karma seorang Brahmana, maka sesungguhnya ia hanyalah Brahmana dalam nama. Istilah-istilah seperti jabawanen, nyerot, bahkan mencebur yang kini menjadi perbincangan hangat di masyarakat Bali, khususnya di dalam media sosial, sesungguhnya adalah buah dari salah kaprah ini. Ia adalah distorsi dari ajaran catur warna yang murni, yang telah mengeras menjadi sistem kasta berbasis keturunan yang kaku dan diskriminatif. Dan terhadap distorsi inilah kedua ajaran agung kita, Wasudewa Kutumbakam dan Tatuam Asi berbicara paling keras. Bahkan tertuang dalam Rigveda Mandala 1 Sukta 164 Mantra 46 disebutkan, Ekam Satwipra Bahuda Wadanti. Artinya, kebenaran itu hanya satu, hanya para bijaksana yang menyebutkannya dengan berbagai nama. Jika kebenaran tentang Tuhan saja satu adanya, maka betapa sesungguhnya kebenaran tentang kemuliaan jiwa manusia pun adalah satu,
tidak terkotak-kotakan oleh wangsa dan soroh. Umat Hindu sedharma yang berbahagia. Lalu, apa yang dapat kita lakukan secara konkret? Bagaimana kedua konsep agung ini kita aktualisasikan dalam menghadapi realitas sosial di Bali saat ini? Pertama, mulailah dari diri kita sendiri. Ketika kita mendengar seseorang dilabeli jagoanen karena dianggap sebuah prestasi atau sebuah keberanian yang besar, tanyakanlah pada diri sendiri, apakah penilaian ini berlandaskan dharma atau berlandaskan kesombongan sosial? Kemudian ketika kita hendak menghakimi pasangan yang nyerot atau mencebur, renungkanlah, apakah kita sedang menjaga kesucian ajaran atau sekadar mempertahankan ego wangsa? Kemudian yang kedua, jadikan rumah tangga sebagai tempat pertama mengajarkan nilai-nilai ini. Anak-anak kita perlu dididik sejak dini bahwa kemuliaan seseorang terletak pada budi pekerti, kerja keras, dan ketakwaan kepada ide Sang Yang Widiwasa, bukan pada gelar di depan nama. Inilah pengalaman nyata dari Tatuam Asih. Kemudian yang ketiga, gunakan forum-forum adat dan keagamaan sebagai ruang untuk mendialogkan persoalan ini secara bijaksana. Seperti paruman desa, majelis desa adat, hingga lembaga pendidikan Hindu. Semuanya dapat menjadi wahana untuk meluruskan pemahaman tentang catur warna. Yang sesungguhnya catur warna ini sehingga menjadi stereotip berbasis wangsa dapat perlahan-lahan dilampaui. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, marilah kita simpulkan dharma wacana yang telah kita renungkan pada hari ini. Wasudewa Kutumbakam dan Tatuam Asih adalah dua sayap kebijaksanaan Weda yang saling menopang. Tatuam Asih memberikan kita landasan spiritual yang paling dalam, bahwa semua jiwa adalah satu dalam Brahman, bahwa tidak ada jiwa yang lebih tinggi atau lebih rendah hanya karena wangsa atau soroh tempatnya terlahir. Sementara konsep Wasudewa Kutumbakam mentransformasi kesadaran itu menjadi sikap hidup yang konkret, bahwa seluruh masyarakat Bali, apapun latar belakang wangsanya, adalah satu keluarga besar kita. Ketika kita sudah menyadari bahwa kita semua bersaudara dalam esensi yang paling dalam, maka label Jabawanen terasa tidak masuk akal lagi. Ketika kita memahami bahwa jiwa yang kita pandang rendah sesungguhnya adalah cerminan dari jiwa kita sendiri, maka diskriminasi wangsa bukan lagi sebuah tradisi yang perlu dipertahankan, melainkan sebuah kekeliruan yang perlu kita lampaui bersama. Oleh karena itu, marilah kita jadikan kedua ajaran agung ini sebagai kompas kehidupan kita dalam bertetangga, dalam bermasyarakat, dalam memilih teman, dalam merestui pernikahan anak-anak kita. Jika kita menganggap seluruh masyarakat Bali ini sebagai rumah kita bersama, mari kita jaga rumah ini dalam kedamaian dan keadilan, sehingga kehidupan umat Hindu di Bali dapat terus berlangsung dalam harmoni dan tercapailah tujuan tertinggi agama Hindu, Moksartam Jagadita Yaja Eti Dharma. Umat sedharma yang saya hormati, demikian pesan dharma yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Dan tanhana wong swasta anulus, tidak ada manusia yang sempurna. Maka marilah kita saling merefleksikan diri menuju arah yang lebih dharma dan lascarya. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat diresapi, diimplementasikan dalam menjalani kehidupan di Mercabada ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian umat Hindu sedharma. Saya tutup
Dharma Wacana kali ini dengan menghaturkan puja Paramasanti. Om Santi 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 Om.